Di tengah kesunyian Alaska yang membeku, terdapat kisah yang melampaui nalar manusia. Saat pesawat penumpang Air 17 lenyap pada malam Natal 1976, tak ada yang menduga bahwa 4 dekade kemudian, sebuah penemuan akan mengungkap bukan hanya nasib para penumpangnya, tetapi juga hubungan misterius antara tragedi manusia dan keajaiban alam. Kisah ini bukan sekadar tentang kecelakaan pesawat yang terkubur dalam es. Ini adalah kisah tentang belas kasih yang menembus batas spesies, tentang penjaga-penjaga setia dari dunia liar, dan tentang bagaimana takdir kadang terjalin dalam cara yang tak pernah kita bayangkan. Arktik adalah penjaga rahasia abadi, tempat di mana banyak hal hilang dan terkubur dalam pelukan es yang dingin. Kapal-kapal terjebak dalam pembekuan abadi, peradaban kuno terkubur di bawah lapisan es selama berabad-abad, dan pesawat-pesawat yang lenyap tanpa jejak. Penerbangan Air 17 adalah salah satu misteri semacam itu. Sebuah pesawat penumpang yang hilang pada malam Natal 1976. Selama 4 dekade, tidak ada puing atau sinyal SOS yang memberikan petunjuk tentang nasibnya. Hanya kehampaan mengerikan yang ditinggalkan bagi keluarga 150 penumpang dan awak pesawat yang tak pernah kembali. Tidak ada yang tahu apakah mereka meninggal seketika atau bertahan untuk waktu yang lama, berjuang melawan cuaca Arktik yang kejam. Namun apa yang tersembunyi di bawah salju selama 40 tahun akhirnya menemukan jalannya kembali ke permukaan, membawa bukan hanya jawaban, tetapi juga misteri baru yang menggetarkan dunia ilmiah. Dr. Michael Lee duduk di dekat jendela kantornya di Anchorage, Alaska. Di usianya yang ke-58 tahun, ia telah menghabiskan sebagian besar hidupnya mempelajari kerasnya medan Alaska. Namun, gambar satelit yang terbentang di mejanya kali ini berbeda dari apapun yang pernah ia temui selama lebih dari 1 dekade penelitiannya. Awalnya, titik logam yang terdeteksi oleh satelit militer pada Januari 2016 dianggap sebagai prosedur pemindaian biasa. Tapi ketika Michael meneliti gambar awal dengan lebih seksama, sebuah perasaan dingin merayap di punggungnya. Bukan karena suhu di luar yang mencapai minus 30 derajat, melainkan karena sesuatu yang jauh lebih dalam. Dr. Ford, asisten penelitiannya, muncul di ambang pintu dengan wajah bersemangat. Hasil pencitraan termal baru saja masuk. Anda harus melihat ini, ujarnya dengan nada mendesak. Bersama-sama, mereka meneliti data terbaru yang menampilkan bentuk ekor pesawat yang terkubur dalam lapisan es dengan sudut kemiringan 40 derajat. Tangan Michael sedikit gemetar saat ia mencocokkan dimensi pesawat dengan cetak biru yang tersedia di database mereka. Cocok, bisik Ana dengan suara tertahan. Flight Air 17. Nama itu dikenal oleh setiap peneliti di Alaska. Penerbangan Air 17, pesawat penumpang yang secara misterius menghilang pada malam Natal 1976. 150 nyawa lenyap begitu saja di alam liar Alaska, menjadikannya salah satu misteri penerbangan terbesar sepanjang dekade. Michael menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan detak jantungnya yang kini berpacu cepat. Hubungi Dr. Isabel Garcia di Wildlife Services. Ujarnya dengan suara tenang meskipun batinnya bergejolak dengan penemuan ini. Kita akan membutuhkan keahliannya. Beberapa hari kemudian, penyelidikan awal yang sederhana berubah menjadi salah satu operasi pemulihan terbesar dalam sejarah Alaska. National Science Foundation dan Angkatan Udara memberikan dukungan logistik yang penting untuk misi ini. Namun, meskipun sumber daya cepat terkumpul dan kemajuan terus dibuat, Michael merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar menemukan lokasi jatuhnya pesawat. Isabel Garcia memasuki ruang rapat yang penuh sesak di gedung penelitian pada pagi Januari yang membeku. Rambutnya yang mulai beruban tertata rapi dalam kepangan di belakangnya. Di usia 52 tahun, dia adalah ahli terkemuka dalam perilaku satwa liar Alaska, terutama terkait predator besar dan pola adaptasi mereka di lingkungan ekstrim. Ruangan itu dipenuhi oleh para spesialis berbagai bidang glasiolog, sejarawan penerbangan, arkeolog forensik, dan ahli bertahan hidup di Arktik. Michael berdiri di depan, menunjuk ke peta topografi dengan laser. Lokasi ini berada sekitar 130 km timur Laut Fairbanks. Jelasnya, suhu rata-rata mencapai minus 42 derajat Celcius dan kecepatan angin bisa mencapai 18 meter per detik. Misi ini akan sangat menantang. Isabel meneliti gambar satelit dengan penuh perhatian. Jemarinya yang berpengalaman menelusuri pola-pola anomali yang terlihat di lapisan es. Topografi lapisan es ini tidak biasa, komentarnya. Formasi ini tidak sejalan dengan pergerakan gletser yang normal. Apa yang ada di pikiranmu? Tanya Michael, menyadari bahwa intuisi Isabel jarang meleset.
Jika Anda merasa kisah ini menarik, klik tombol suka dan beritahu pendapat Anda di kolom komentar beserta kota asal Anda. Dukungan Anda membantu kami menghadirkan lebih banyak misteri serupa yang belum terpecahkan. Isabel terdiam sejenak, masih menatap gambar-gambar itu dengan dahi berkerut. Aku belum yakin sepenuhnya, jawabnya dengan penuh pertimbangan. Tapi berdasarkan pengalaman bertahun-tahun mempelajari pola-pola ini, ketika alam tidak mengikuti norma biasanya, itu menandakan sesuatu yang penting. Dalam minggu berikutnya, tim bersiap untuk ekspedisi ke lokasi. Mereka mengumpulkan 84 ton peralatan khusus, termasuk unit pengeboran es, radar pemindai tanah, laboratorium bergerak, serta persediaan untuk mendukung tim beranggotakan 30 orang hingga berbulan-bulan jika diperlukan. Di antara mereka ada Rick Stevens, seorang pilot veteran yang telah berpengalaman selama 25 tahun dalam misi pencarian dan penyelamatan di Alaska. Saat air 17 hilang, aku masih muda, katanya pada suatu malam di kamp persiapan. Tapi ayahku ada dalam tim pencari. Dia tidak pernah benar-benar pulih setelah gagal menemukannya saat Natal itu. Dia bilang cuacanya adalah yang terburuk yang pernah ia hadapi. Kerinduan untuk memberikan penutupan bagi kisah yang telah menghantui banyak orang selama 4 dekade memberi semangat tambahan bagi seluruh tim. Bukan hanya untuk keluarga para korban, tetapi juga bagi komunitas Alaska yang selalu dibayangi oleh misteri penerbangan Air 17. Saat Februari tiba, konvo berangkat melintasi hamparan es yang luas. Deretan kendaraan tangguh bergerak menerobos belantara putih yang tampak tak berujung. Isabel duduk di kendaraan terdepan bersama Michael. Matanya terus mengamati lanskap es dengan kewaspadaan yang luar biasa. Di puncak tumpukan salju yang tinggi dan formasi es yang mencuat, Isabel tiba-tiba berteriak dengan nada suara yang mendesak. Michael memberi isyarat agar seluruh konvo berhenti. Perhatikan perubahan tekstur permukaan di sini. Isabel menunjuk ke area di depan mereka. Itu sebabnya tidak ada jejak hewan yang melintasi area ini. Setelah diperiksa lebih dekat, tim menemukan rongga es tersembunyi yang cukup besar untuk menelan salah satu kendaraan mereka. Pengamatan tajam Isabel tidak hanya mencegah potensi bencana, tetapi juga membangkitkan rasa ingin tahu tentang bagaimana ia bisa mendeteksinya begitu cepat. Dengan senyum kecil, Isabel menjelaskan, bertahun-tahun mempelajari perilaku predator. Mereka selalu meninggalkan tanda, selama kau tahu apa yang harus dicari. Dalam waktu 18 jam, tim telah mendirikan kamp pangkalan yang kokoh, mengubah hamparan es yang liar menjadi desa sementara dengan tenda-tenda kuat dan bangunan portabel yang mampu bertahan menghadapi iklim Arktik yang ganas. Lokasi jatuhnya pesawat kini berada sangat dekat, ditandai dengan bayangan samar sirip ekor pesawat yang menjulur dari dalam es. Selama survei awal di area tersebut, tim menemukan sesuatu yang tak terduga, seekor bobcat. Kemunculan hewan ini terasa tidak pada tempatnya. Meskipun bobcat bukanlah hal asing di Alaska, mereka biasanya menghuni daerah yang lebih berhutan. Namun di sini, seekor bobcat betina besar tampak bergerak dengan percaya diri melintasi padang es yang tandus, ditemani oleh 2 anaknya yang hampir dewasa. Menakjubkan, gumam Isabel. Matanya terpaku melalui teropong saat mengamati mereka. Mereka telah beradaptasi secara luar biasa terhadap kondisi ini. Ia memperhatikan ukuran kaki mereka jauh lebih besar dari bobcat biasanya, menunjukkan adaptasi lebih lanjut terhadap lingkungan bersalju. Ketiganya mempertahankan jarak yang konstan dan hati-hati dari kamp, tidak mendekat terlalu jauh tetapi juga tidak menunjukkan ketakutan. Yang paling menarik bagi Isabel adalah perilaku mereka di sekitar lokasi jatuhnya pesawat. Sang induk bobcat melangkah dengan pola yang sangat spesifik, dan anak-anaknya dengan cermat mengikuti jejaknya, menapaki setiap langkahnya dengan presisi. Mereka dengan hati-hati menghindari kawasan berbahaya, seolah-olah mengetahui dengan tepat di mana es yang rapuh berada. Isabel termenung sejenak, pikirannya mengawang. Apakah mungkin? Bisiknya pada diri sendiri. Perhatikan gerakan bobcat itu, kata Isabel menghentikan seluruh tim. Mereka berjalan dengan pola yang naluriah, tetapi terlalu terstruktur untuk dianggap kebetulan. Mereka menunjukkan kita jalur aman di atas es yang berbahaya. Proses penggalian dimulai dengan teknologi termal yang canggih, dengan cermat memastikan keseimbangan es yang rapuh tidak terganggu. Setiap langkah diambil dengan hati-hati, setiap tindakan dilakukan dengan presisi. Bobcat itu tetap ada di sekitar dan segera dikenal di antara anggota kamp sebagai para pemandu. Saat akses ke badan utama pesawat terbuka, seluruh tim sejenak terhenti, terpana oleh pemandangan di hadapan mereka.
Interior pesawat tetap terjaga dengan sempurna, seolah membekukan kenangan dari malam Natal 1976 dalam kapsul waktu beku. Majalah masih terbuka di baki kursi, halamannya seakan berhenti di tengah gerakan. Troli pramugari masih berada di lorong dengan cangkir kopi tertata rapi di atasnya, kini membeku menjadi silinder es. Sebelum kita melanjutkan cerita ini, saya mohon Anda untuk menyukai video ini dan subscribe channel kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Jika kamu penasaran dengan apa yang terjadi selanjutnya dan bagaimana hal itu bisa mengubah segalanya, tekan tombol suka dan subscribe di channel kami. Terima kasih banyak. Yang paling menggetarkan hati para peneliti adalah barang-barang pribadi yang ditemukan, sebuah boneka anak dengan rambut benang yang dikepang rapi, dompet berisi foto keluarga yang tersenyum bahagia, dan surat-surat yang belum sempat dikirim. Setiap benda menyimpan kisahnya sendiri, masing-masing milik seseorang yang hidupnya terhenti secara tiba-tiba di tengah perjalanan. Di kokpit, buku catatan kapten ditemukan dengan entry terakhir yang mencatat kegagalan beberapa mesin dan cuaca yang semakin memburuk. Namun yang lebih mengejutkan adalah buku harian seorang pramugari yang ditemukan dalam kompartemen penyimpanan. Buku harian itu mencatat peristiwa hingga 18 hari setelah kecelakaan, menggambarkan kisah keberanian luar biasa di tengah tragedi yang tak terbayangkan. 25 Desember 1976. Fajar menyingsing. Jika cahaya samar ini bisa disebut fajar. Hanya 22 dari kami yang selamat dari 150 orang. Kecelakaan itu sangat parah. Tetapi musuh sejati kami adalah dingin. Banyak yang menyerah pada suhu beku di malam pertama. Kami berkumpul di bagian kelas 1. Bagian ini tetap lebih utuh dan lebih mudah untuk dipertahankan kehangatannya. Kapten Robinson mengambil alih, dengan hati-hati membagikan sedikit persediaan darurat yang kami miliki. Emma, pramugari lain yang selamat, tanpa lelah berusaha memberikan penghiburan di tengah ketakutan kami. Entry berikutnya tertanggal 27 Desember 1976, masih tidak ada tanda-tanda penyelamatan. Radio darurat hancur dalam kecelakaan. Kami mencoba membuat sinyal dengan apa yang kami punya, tapi salju terus turun, menutupi segala upaya kami. 3 orang lagi meninggal semalam. Mereka tidak menderita, hanya tertidur dan tidak bangun lagi. Tanggal 1 Januari 1977, Tahun Baru. Kami merayakannya dengan berbagi kenangan dan harapan. Anehnya, ada makanan di dekat pesawat kelinci. Hewan buruan kecil seolah-olah sesuatu sengaja meninggalkannya untuk kami. Kapten Robinson menganggap itu mustahil, tetapi kami sudah melewati batas untuk tidak mempercayai hal-hal yang mustahil. Catatan harian terus berlanjut, meskipun tanggalnya semakin tidak pasti seiring berjalannya waktu. Namun kisah yang dicatat tetap jelas. Satu persatu, para penyintas menyerah pada dingin yang menusuk tulang, kelaparan, dan luka-luka yang tidak tertangani. Entry terakhir, bertanggal 11 Januari 1977, berbunyi, "Aku yang terakhir sekarang. Yang lain semua telah pergi. Tapi aku tidak sendirian. Mereka ada di luar sana. Aku bisa melihat mata mereka dalam kegelapan bukan mengancam, tapi mengamati, menunggu. Aku mulai bertanya-tanya mengapa mereka tetap berada di sekitar sini. Mereka adalah penjaga tanah ini. Mereka memahami bagaimana bertahan di tengah kesunyian putih. Aku berharap aku bisa seperti mereka." Michael meletakkan buku harian itu dengan tangan gemetar. "Dia sedang mendeskripsikan bobcat," katanya pada Isabel. "Bagaimana mungkin?" Isabel mengangguk perlahan. Perilaku yang sangat tidak biasa untuk hewan teritorial seperti bobcat. Biasanya mereka akan menjauh dari kehadiran manusia, bukan malah bertindak sebagai penjaga. Pengamatan lebih lanjut mengungkapkan pola makan yang aneh dari keluarga bobcat tersebut. Mereka konsisten meninggalkan hasil buruan mereka di lokasi yang mudah dijangkau dari reruntuhan pesawat. "Ini tidak masuk akal," kata Dr. Ford saat menganalisis perilaku tersebut. Bobcat adalah predator soliter. Mereka tidak berbagi makanan, bahkan dengan sesama jenisnya, kecuali anak-anak mereka. Namun bukti semakin menumpuk. Penggalian yang teratur menunjukkan hal lain, bangkai-bangkai kecil selalu ditempatkan di tempat yang mudah terlihat oleh tim peneliti, dan selalu muncul saat waktu makan. Fotografer satwa liar tim telah merekam bobcat tersebut. Induk kucing itu sering muncul di pinggiran area kerja tepat sebelum makan malam, seolah-olah mengawasi apakah manusia-manusia ini masih bertahan hidup. Pertemuan mata yang intens antara Isabel dan bobcat betina itu seringkali berlangsung selama beberapa detik,
menciptakan koneksi yang sulit dijelaskan. Setelah hampir 2 bulan penelitian, tim menemukan bukti yang mengejutkan bahwa bobcat telah hadir di lokasi kecelakaan selama puluhan tahun. Analisis lapisan salju dan es menunjukkan jejak yang konsisten dari tahun ke tahun, bahkan dari dekade ke dekade. Lihat pola berkelanjutan ini, Isabel menunjukkan catatan jejak yang telah mereka kumpulkan. Ini bukan satu generasi bobcat. Ini adalah kehadiran berkelanjutan yang diturunkan dari induk ke anak selama 4 dekade. Semakin dalam mereka menggali, semakin jelas bahwa pesawat yang jatuh telah menciptakan ekosistem mini yang unik. Para penyintas awal dari kecelakaan telah mengembangkan strategi bertahan hidup yang terorganisir dengan baik. Tumpukan makanan kecil yang tersebar di sekitar lokasi kecelakaan berisi sisa-sisa hewan buruan yang terawetkan, membuktikan upaya bertahan hidup yang berkelanjutan. Namun penemuan paling luar biasa terjadi 6 minggu setelah proyek dimulai. Anna, teknisi lab, berlari ke tenda penelitian utama dengan wajah berseri-seri. Dalam lapisan-lapisan es ini, jelasnya kepada Michael dan Isabel sambil menunjukkan hasil analisisnya. Alur-alur ini bukan terbentuk secara acak. Perhatikan polanya. Sepertinya sesuatu telah berulang kali melewati jalur yang sama di sekitar lokasi kecelakaan, mengukir alur di es selama bertahun-tahun. Analisis lebih lanjut mengungkap jejak-jejak yang telah bertahan selama beberapa dekade generasi bobcat yang terus menapaki jalur yang telah dirintis oleh leluhur mereka. Pola ini sepenuhnya sejalan dengan jalur aman yang saat ini digunakan oleh bobcat betina dan anak-anaknya untuk menavigasi area berbahaya. Ini menunjukkan bahwa selama lebih dari 40 tahun, kucing-kucing ini telah menjadi penjaga tempat ini. Isabel menyimpulkan dengan suara terpesona. Mereka telah meneruskan pengetahuan ini dari generasi ke generasi. Para ilmuwan mulai menduga bahwa induk bobcat pertama mungkin telah mengembangkan ikatan dengan para penyintas. Mungkin karena belas kasihan atau rasa ingin tahu, dan perilaku ini kemudian diturunkan kepada keturunannya sebagai tradisi. Operasi pemulihan selesai pada akhir Maret. Jenazah para korban dan anak cucu mereka, beserta barang-barang pribadi yang terawetkan dalam es selama 4 dekade, akhirnya dikembalikan kepada keluarga mereka. Buku harian tersebut, yang kini dianggap sebagai artefak penting dalam sejarah penerbangan, disumbangkan ke Smithsonian Institution untuk dipamerkan dan dipelajari. Namun kisah tentang bobcatlah yang paling menarik perhatian publik, jauh melampaui ekspektasi para peneliti. Dokumenter satwa liar dibuat, makalah penelitian ditulis, dan lokasi kecelakaan menjadi pusat studi bagi para ilmuwan yang meneliti perilaku serta kecerdasan hewan. Isabel Garcia mendedikasikan sisa karirnya untuk fenomena ini. Ia mendirikan stasiun penelitian di dekat lokasi kecelakaan untuk terus mengamati keberadaan dan perilaku bobcat sekitar. Bahkan setelah peralatan penggalian dipindahkan dan kegiatan utama selesai, induk bobcat dan anak-anaknya tetap melanjutkan rutinitas leluhur mereka. 5 tahun setelah penemuan ini, Isabel duduk di stasiun penelitiannya yang sederhana, mengamati generasi terbaru anak bobcat yang sedang belajar menelusuri jalur yang telah ditempuh nenek moyang mereka. Induk bobcat yang menua, kini dengan moncong yang mulai beruban, masih menjalankan patroli hariannya dan terus membawa persembahan kecil ke tugu peringatan yang didirikan di lokasi. Michael, yang sudah pensiun, berkunjung untuk merayakan ulang tahun penemuan bersejarah mereka. "Kau tahu apa yang kupikirkan?" tanyanya pada Isabel sambil menatap bobcat betina tua yang sedang mengajari anak-anaknya berburu. "Aku percaya bahwa induk bobcat pertama benar-benar mencoba menyelamatkan para penyintas. Dan ketika tidak bisa, ia tetap menjaga mereka, menjadi saksi bisu perjuangan mereka." Isabel tersenyum. Beberapa orang mungkin mengatakan ini hanya antropomorfisme, memberikan sifat manusiawi kepada hewan. Ia berhenti sejenak, menatap ke arah keluarga bobcat yang kini telah menjadi bagian dari hidupnya selama bertahun-tahun. "Tapi kita tahu lebih baik, bukan?" Ingatan Isabel kembali pada kalimat terakhir dalam buku harian pramugari. "Aku tidak takut lagi. Ketika akhir tiba, aku tidak akan sendirian." Di tahun-tahun berikutnya, kisah penerbangan Air 17 dan para penjaga berbulunya berkembang melampaui sekadar catatan bencana dan ketahanan. Ia berubah menjadi pengakuan mendalam akan hubungan tak terucapkan di antara semua makhluk, menunjukkan bahwa bahkan di sudut-sudut paling sunyi di dunia ini, belas kasih tetap dapat menemukan tempat untuk tumbuh. Dari generasi ke generasi, para bobcat bertahan, menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan mewariskan pengetahuan tentang jalur-jalur lama kepada keturunan mereka. Di malam-malam yang tenang di bawah tarian Aurora Borealis, mereka berpatroli di tempat di mana batas antara manusia dan hewan, antara keputusasaan dan harapan,
telah melebur menjadi sesuatu yang mungkin terlalu sakral dan mendalam untuk benar-benar dipahami. Begitulah selamanya, hampa-hamparan salju Alaska yang menyimpan kenangan, baik manusia maupun hewan. Kini, sebuah plakat sederhana berdiri di lokasi kecelakaan, mengenang tidak hanya para penumpang dan awak penerbangan Air 17, tapi juga makhluk-makhluk luar biasa yang telah menjaganya hampir setengah abad. Untuk 150 individu di penerbangan Air 17, 24 Desember 1976, dan untuk menghormati para penjaga tak terduga yang menunjukkan kepada kita bahwa belas kasih tidak memiliki batas, dan bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian, bahkan di saat-saat tergelap kita. Bobcat-bobcat itu terus menapaki jalur leluhur mereka, menjadi penghormatan hidup bagi masa ketika batas antara manusia dan hewan memudar, memungkinkan sesuatu yang mendalam dan penuh misteri berkembang di tengah es dan salju. Kisah mereka masih memikat para peneliti, pecinta satwa liar, dan pengunjung dari seluruh dunia, sebuah bukti bahwa di tengah pesona liar Alaska, ada hubungan-hubungan yang menentang batasan waktu dan bahkan kefanaan. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa tekan tombol subscribe, beri like dan aktifkan notifikasi Anda. Bagikan kepada seseorang yang sedang butuh secercah harapan hari ini, karena kadang ikatan yang tepat benar-benar bisa mengubah segalanya. Konten seperti ini akan terus kami bagikan di Cerita dari Balik Mata, jadi pastikan Anda tetap mengikuti kami. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Cerita dari Balik Mata. Seperti yang ditulis Isabel Garcia dalam makalah penelitiannya yang terakhir sebelum pensiun, melalui para bobcat yang terikat dengan penerbangan Air 17, kami belajar bahwa belas kasih tidak mengenal batas. Dan mungkin itulah sebenarnya yang hendak ditunjukkan hewan-hewan ini kepada kita, bahwa di belakang tatapan mereka, kita dapat melihat jejak sesuatu yang kuno dan bijaksana, sebuah warisan belas kasih yang diwariskan dari generasi ke generasi, terus memengaruhi dan mengubah siapapun yang menyaksikannya.